Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom sidang jemaat semuanya. Haleluya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, rahmat yang begitu besar. Pada pagi hari ini kita boleh membuka mata kita bernafas. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau masih memberikan hari ini kepada kami. Mari saat ini lewat ibadah online kita ucapkan rasa syukur itu. Kita memuji Dia, menyembah Dia. Kita mendengarkan firman-Nya. Mari setiap jemaat, setiap jiwa-jiwa yang rindu, yang haus akan Dia, akan Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya akan dipuaskan, akan menerima kelegaan. Marilah kita datang kepadanya. Kita terlebih dahulu berdoa. Kita siapkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita. Mungkin jangan berpikir masak apa, nanti pergi kemana. Mari pertama-tama kita datang ke hadirat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, kemurahanmu dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan atas setiap harimu, atas setiap nafas yang sudah Kau berikan, atas penyertaanmu, atas hikmatmu. Bapa, tidak cukup kata-kata kami untuk mengungkapkan Tuhan betapa kami rindu akan Engkau, betapa kami haus akan Engkau, betapa kami berterima kasih, bersyukur atas semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohonkan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang melihat Tuhan setiap hati, setiap jiwa yang haus, yang rindu akan Engkau. Biarlah Engkau jamah mereka. Setiap Tuhan tangan-tangan yang terangkat Tuhan, air mata yang mengalir Tuhan. Engkau yang melihat, Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang Tuhan membebat hati mereka. Setiap luka, setiap beban, kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang menyelesaikan itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan sebagai pelita kami, terang kami Tuhan, dalam kami Tuhan menjalani kehidupan kami, supaya kami tidak tersesat, kami tidak salah arah, tapi kami tahu apa itu kehendak-Mu Tuhan, apa itu rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh mulai Tuhan ibadah ini hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan
derajatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. Kita seringkali berkata atau berdoa kepada Tuhan, Tuhan lindungi aku. Tuhan dalam perjalanan lindungi aku. Tuhan berkati aku. Kita seringkali berdoa seperti itu. Tapi berapa sering kita berkata, Tuhan Engkaulah perisaiku. Tuhan Engkaulah gunung batuku. Tuhan Engkaulah tanduk keselamatanku. Tuhan Engkaulah penyelamatku. Tuhan Engkaulah sahabatku. Berapa kali? Berapa banyak? Ini adalah bentuk pengakuan iman kita bahwa sesungguhnya itulah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan Yesus, padamu ku berseru. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
terpujilah kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, Bala penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumberku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Percaya padamu, Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, Yesus. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas mulutku memuji, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Saya percaya saat kita menyanyikan pujian ini, kita mengakui iman kita kepada Tuhan. Mari, jangan pernah takut melewati badai, menghadapi apapun. Kita memiliki Tuhan yang terlebih dari itu semua. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai
kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Amin. Janji-Mu di dalamku, pulihkan. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa kami, Tuhan. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Mari saya undang sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Karena Yesus selalu bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menang. Sampai kapanpun, sampai kapanpun tak tersampai kapanpun, sampai kapanpun tak tergoyahkan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selamat menopang Haleluya. hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Itulah pujian kami, Tuhan. Engkau perisai dalam kehidupan kami ini, yang mampu melindungi dalam segala keadaan apapun juga, Tuhan. Untuk itu Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami menghadapi segala apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini, Tuhan. Untuk itu Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami menyerahkan keberadaan-Mu ke dalam tangan-Mu, Tuhan, supaya kami Bapa mendapatkan kekuatan yang baru daripada Engkau lewat kuasa firman-Mu, ya. Itulah Tuhan kerinduan kami, Tuhan. Untuk itu Bapa, sekali lagi
Kalau ada kuasa-kuasa yang mau mengganggu, menggoyahkan dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengenal kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan. Semua kuasa roh memperintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami pujikan Tuhan pada pagi hari ini, biar semua itu berkenan di hadapan-Mu, mengundang hadirat-Mu di tengah kami, di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan memberkati kami pagi hari ini. Roh Kudus mari urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk ada dalam ibadah ini. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Semua dalam keadaan sehat. Tuhan sudah melindungi, memperhatikan kita di hari-hari ini. Dan biarlah apapun yang terjadi, mari kita akan bersama untuk terus mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita juga untuk menghadapi segala keadaan yang ada. Mari kita lanjut di dalam Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal yang ke-26 ya. Mari yang membawa Alkitab tentunya di rumah ada Alkitab, buka Alkitab supaya bisa bersama-sama ya di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu ya bisa tepat, jelas, dan saudara bisa juga mengikuti ini dengan jelas. Kita masih di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-47 sampai yang ke-56, itu perikopnya tentang Yesus ditangkap. Ini terjadinya juga di Taman Getsemani. Jadi di saat di Taman Getsemani, Yesus mengalami sengsara daging tanpa dosa, kita sudah mempelajari, sampai ditangkap. Lah, di akhir zaman ini, gereja Tuhan mengalami sengsara daging bersama Yesus. Sudah dijelaskan pada kesempatan yang lalu apa saja itu. Mulai dari kesulitan sampai nanti ya, kesulitan-kesulitan dalam masa pra-aniaya antikris seperti di Taman Getsemani, sampai aniaya antikris. Dan semua itu tidak dapat ditanggulangi dengan kekuatan, dengan kekayaan, dan lain sebagainya, tetapi hanya lewat berjaga-jaga dan berdoa. Ya, ini sudah dijelaskan pada ibadah-ibadah yang lalu. Pagi hari ini saya akan mengajak membaca ulang dalam ayat 47 sampai 50. Ya, kita akan periksa lewat Injil Matius 26 ayat 47 sampai ke 50. Waktu Yesus masih berbicara kepada murid-muridnya, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Ini Yudas satu, orang dari ke-12 murid. Ini sudah diterangkan juga, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Dan bersama-sama dia serombongan besar yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, yaitu Yesus. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus. Yudas maju mendapatkan Yesus, berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?"
Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ini Yudas lakukan ini karena Yudas tidak berjaga-jaga dan berdoa. Artinya Yudas tidak mau mengalami penyalipan daging. Sama dengan tidak mau mengalami penyucian. Saudara dikasih Tuhan, akibatnya Yudas menyerahkan Yesus. Yudas ini gambaran dari antikris. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 49 tadi, segera Yudas maju mendapatkan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Wah, ini seorang murid datang, yaitu Yudas datang mencium Yesus. Tapi untuk apa? Untuk menangkap, untuk menyerahkan Yesus. Ini sama dengan ciuman palsu. Ya, kalau lebih kasar lagi mungkin ciuman apa? GOMBAL. Ya, palsu, kemunafikan. Dari luar terlihat Yudas, wah begitu baik mencium gurunya, Rabi. Tetapi untuk menangkap, untuk menyerahkan Yesus. Ya, ini ciuman palsu atau kemunafikan ini. Rasanya Yudas begitu baik, begitu mengasihi Tuhan dengan mencium Yesus. Tetapi sebenarnya sedang menutupi dosanya. Ya. Kalau orang bertemu, saling mengasihi, saling berdamai itu, ya, cipika-cipiki lah istilahnya gitu. Ya. Lama enggak bertemu. Tapi di sini Yudas punya, ya, udang di balik batu gitu ya. Yudas tadi adalah kemunafikan. Dalam Yudas ada kemunafikan karena Yudas masih mempertahankan dosa-dosanya. Apa saja dosa yang masih dipertahankan oleh Yudas? Yang pertama, Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Ya, ini kemunafikan Yudas, ya, masih mempertahankan dosa-dosanya. Yang pertama, Yohanes 12:46, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan masih ada orang-orang miskin, ya, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Yudas mengatakan itu sepertinya wah luar biasa, memperhatikan orang miskin. Kenapa minyak narwastu yang mahal harganya dipecahkan untuk mengurapi kaki Yesus? Ini Yudas mengatakan itu. Tapi dikatakan ayat 6 tadi, sekali lagi, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini, ya, pencurian Yudas, ya, yang terutama adalah pencurian milik Tuhan. Perpuluhan dan persembahan khusus. Tadi yang dipegang dalam kas. Tetapi di sini dijelaskan bahwa Yudas itu seorang pencuri. Ya, dalam kas pemberian milik Tuhan itu. Ini, saudara dikasihi Tuhan, ya, di sini kita melihat, ya, bahwa Yudas masih mempertahankan dosa-dosa. Dia sebagai pencuri
khususnya milik Tuhan. Perpuluhan dan persembahan khusus. Ini sudah diajarkan beberapa kali karena ini merupakan satu perintah dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang perpuluhan dan persembahan khusus itu. Ya. Di dalam Maleakhi sudah begitu jelas, Tuhan sudah memberitahukan itu. Siapapun kita, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tetap. Ya. Karena itu miliknya Tuhan, ini satu ketetapan. Tetapi di sini Yudas tidak melakukan hal yang benar, ia adalah seorang pencuri. Ya. Mari, inilah yang harus ada pada kita. Jangan seperti kita, yaitu seperti mempertahankan dosa-dosa. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saya bersyukur, ya, bukan oleh karena saya yang beriman, tapi itu kepercayaan Tuhan. Dan sidang jemaat sudah memperhatikan yang sudah diberkati lewat transfer. Bahkan ada mereka-mereka yang tidak punya tabungan di bank, bertanya bagaimana? Sudah 4-5 bulan enggak bisa mengembalikan perpuluhan, ini disimpan aja, gimana caranya? Saya hanya menjawab, ya, berikan kepada ketua KTP atau kelompok yang ada di dekat situ, berikan. Nanti ketua itu yang akan teruskan. Saya menjawab itu. Dan ternyata ada beberapa yang melakukan hal itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mereka, ya, sangat memperhatikan. Saya bersyukur sidang jemaat juga semua memperhatikan. Tapi ini satu peringatan buat kita. Sebab ini adalah dosa yang dipertahankan oleh Yudas sebagai pencuri. Ya. Dan yang kedua, Yudas masih mempertahankan dosa-dosanya, ya, yaitu pengkhianat. Tadi pencuri milik Tuhan, sekarang pengkhianat. Markus 3:19. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, mengkhianati Yesus. Ya. Pengkhianatan ini dimulai dengan tidak setia pada firman pengajaran yang benar. Sama dengan tidak setia pada pribadi Yesus. Dia berkhianat. Karena apa? Karena Yudas sering berfellowship, bersekutu dengan imam-imam kepala yang ajarannya jelas berbeda dengan pengajaran dari Yesus. Hawa, satu contoh, sudah terpelihara di Taman Firdaus itu. Sudah dipelihara lewat perkataan Tuhan, lewat perintah Tuhan. Dengan jelas. Tapi hanya satu kali Hawa mendengarkan suara ular dan dia melanggar perintah Allah. Satu kali, bukan beberapa kali. Hanya satu kali mendengar suara ular, melanggar perintah Tuhan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Banyak kehidupan-kehidupan juga, ya, yang mungkin tidak disadari. Seperti Yudas tadi, ya, mencuri miliknya Tuhan. Ngapain? Ya, kan hamba Tuhannya sudah cukup, sudah ini. Bukan untuk hamba Tuhan, tapi itu adalah satu perintah Tuhan. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Sehingga nanti akhirnya berkhianat, tidak setia dalam firman pengajaran yang benar. Sama dengan tidak setia dengan pribadi Yesus. Karena sering berkumpul, bersekutu, berfellowship
dengan imam-imam kepala. Ini saudara dikasihi Tuhan. Sebab itu di hari-hari akhir ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mendengarkan suara-suara asing yang tidak senada dengan firman pengajaran yang benar. Pengkhianatan juga dalam hal tidak setia dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Kalau sekarang sudah tidak setia, nanti pada saat menghadapi aniaya, cenderung dan bukan cenderung, pasti akan mengkhianati Yesus. Di saat nanti Antikris berkuasa, kalau kita tidak lolos di saat Taman Getsemani atau di saat masa pra-aniaya Antikris, tidak lolos nanti, ya, masuk dalam masa aniaya Antikris 3,5 tahun di mana Antikris berkuasa penuh, pasti nanti nggak mampu untuk menghadapi aniaya nanti, di aniaya sampai dipancung kepalanya. Akhirnya nanti mengkhianati Yesus. Yang ketiga, dosa yang dipertahankan oleh Yudas. Ya. Yang ketiga, Matius, ya, 26, 23 dan 25. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Yudas yang hendak menyerahkan, dia menjawab, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Sebetulnya Yudas sudah punya rencana, angan-angan ini. Tapi di saat firman Tuhan dari mulut Yesus sendiri, dia mengatakan, bukan aku ya Rabi. Ini yang ketiga, yaitu pendusta. Berkata yang tidak benar, oleh karena menyembunyikan sesuatu sampai hidup itu tidak benar. Kalau lidah tidak benar, perkataan tidak benar, seluruh hidup juga tidak benar. Di dalam Yakobus sudah dijelaskan. Ya. Lidah itu bagikan kemudi kapal yang kecil. Tapi kapal segede apapun, 100 meter lebih, kemudinya sangat kecil. Tetapi dia bisa belok-belokkan kapal itu ke kiri, ke kanan, ya, dan lurus. Perkataan juga seperti itu ini. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau perkataan lidah tidak benar, nanti seluruh hidup juga tidak benar. Tetapi juga dikatakan kalau tidak ada salah dalam perkataan, kehidupan ini sudah menjadi sempurna. Karena menyimpan dosa, Yudas dicap dengan 666. Sama dengan Antikris yang akan dibinasakan nanti saat Yesus datang kembali kali kedua. Ya. Yudas akan menjadi puli-puli tanah liat yang hancur berkeping-keping, bukan menjadi bejana emas. Saudara dikasihi Tuhan. Angka 66 dicap menunjuk kepada tubuh, jiwa, roh, daging. Sehingga tidak mengalami perubahan dalam hidup ini. Sebab itu mari, di akhir zaman ini, sekalipun kita menghadapi banyak kesulitan yang seluruh dunia ini, dan kita belum tahu kapan ini akan selesai. Ya. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, di akhir zaman kita harus
mencium Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan seperti Yudas epok-epok, munafik. Tapi di akhir zaman kita harus mencium Yesus dengan sungguh-sungguh. Artinya yang pertama mau berdamai kepada Tuhan, mengaku dosa, kepada sesama dengan sungguh-sungguh mengaku. Ya, ada salib. Kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi, sehingga benar-benar ya, dosa itu sungguh-sungguh sudah dipaku di atas kayu salib. Saudara sering melihat mungkin pejabat-pejabat antar negara kalau sedang ada konferensi bertemu, mereka saling cium, ya, cipika-cipiki begitu, ya, menandakan damai. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, jadi ini perlu diperhatikan. Ya, kita harus mencium Yesus dengan sungguh-sungguh, yaitu mau berdamai dengan Tuhan, mengaku dosa kepada dengan sesama. Kalau dosa selesai, maka semua masalah juga akan selesai. Amin. Tetapi kalau dosa disimpan, justru akan menambah masalah. Mengasihi atau mencium Yesus dengan sungguh-sungguh, yang kedua pengertiannya adalah mengasihi Tuhan lebih dari semua. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi mencium Yesus dengan sungguh-sungguh, yaitu kita mau berdamai dengan Tuhan sama dan mengasihi Tuhan lebih dari semua. Artinya kita mau taat dengar-dengaran, mengasihi Tuhan, yaitu taat dengar-dengar kepada firman Tuhan, apapun resiko yang sedang kita hadapi. Kalau tidak taat, sekali lagi, buli-buli tanah liat itu seperti dibanting akan hancur. Semakin kehidupan tidak taat, kita yang buli-buli tanah akan semakin hancur karena dibanting. Sampai ayat pekan tidak bisa keping-keping itu untuk mencedok bara api. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi untuk itu saudara dikasihi Tuhan, ya, kita harus mau taat dengar-dengaran, dan bukti mengasihi Tuhan yaitu menyembah kepada Tuhan. Menyembah itu sama dengan mengalami proses perobekan daging, mau terus disucikan. Saat kita menyembah kepada Tuhan, kita mengalami keubahan hidup. Dari manusia daging ini menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dan ini harus ada dalam kehidupan kita. Kalau dia datang sebagai mempelai laki-laki, kita harus sudah tampil siap menjadi mempelai wanita Tuhan. Dia kepala, kita tubuhnya. Ya. Jadi ada keubahan hidup kita ini dari tanah liat, buli-buli tanah liat, diubah menjadi buli-buli emas berisi mana. Jadi keubahan hidup harus terjadi dalam kehidupan kita. Tadi dosanya Yudas dari pencuri dijadikan kehidupan yang bisa mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus milik Tuhan. Tadi enggak bisa seperti itu, sekarang sudah diubahkan. Hidup kita yang dulunya sarang penyamun sudah diubah menjadi rumah doa. Amin. Ada keubahan yang nyata. Itu keubahan hidup. Yudas seperti itu sudah diubahkan. Yang kedua, Yudas tadi dari berkhianat
diubahkan jadi setia, berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Sehingga kita juga menjadi kehidupan yang setia dan benar dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Hari-hari ini kita mau mengalami keubahan. Apalagi yang diubahkan dari dosa Yudas? Pendusta. Diubah menjadi kehidupan yang berkata benar. Ya katakan ya. Ya, tidak katakan tidak. Berarti hidup dalam kebenaran, tidak mencela-mencela gitu ya. Ya katakan ya, botan katakan botan. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi hari-hari ini mari kita mau mencium Yesus dengan sungguh-sungguh. Tadi berdamai, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mulai dari taat dengar-dengaran, menyembah kepada Tuhan. Sehingga kehidupan ini akan diubahkan. Dari tadi dosanya Yudas diubahkan semua. Nah, inilah hari ini. Mari kita mau mencium Yesus dengan sungguh-sungguh. Di dalam Kidung Agung. Ya, di dalam Kidung Agung. Ya, 1 ya, ayat 2 dan 3. Ya, ini ayat digemari mungkin sama anak-anak yang muda. Ya, lagi pacaran kali. Kidung Agung 1 ayat 2 dan 3. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah ke namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Ini saudara dikasih Tuhan. Pada mempelai laki-laki. Harum bau minyakmu bagaikan minyak tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Jadi kalau kita mencium Yesus dengan sungguh-sungguh, Yesus juga akan mencium kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan epo-epo seperti Yudas. Akhirnya Yudas ya tadi ada dosa-dosa. Dia berkhianat. Jadi hari-hari ini mari kita mencium Yesus dengan sungguh-sungguh. Nanti Yesus juga mencium kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Dia sebagai mempelai laki-laki surga. Kalau kita sebagai mempelai perempuan dicium. Oh sangat kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Sangat sukacita. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita mencium dengan sungguh-sungguh. Yesus mencium kita dengan sungguh. Artinya kalau Yesus juga mencium kita dengan sungguh-sungguh. Artinya berarti Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita sama dengan Tuhan memperdamaikan kita. Artinya kalau Tuhan memperdamaikan kita sama dengan Tuhan menghapus dosa-dosa kita dengan kuasa darah. Yesus sudah mati di atas kayu salib supaya kita ya, bisa sungguh-sungguh merasakan kasih-Nya. Kasih di atas kayu salib memperdamaikan sampai menghapus dosa dengan kuasa darah-Nya. Ini pengorbanannya Dia. Sang mempelai laki-laki surga. Enggak tanggung-tanggung. Ya. Kalau nanti ya kaum atau kehidupan pemuda ya, pacaran nanti janjinya apa? Ya, sehidup semati. Ya, sehidup semati. Ya. Kamu mati, aku tetap hidup. Tetapi Yesus dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, untuk memperdamaikan dosa-dosa kita, menghapus dosa kita dengan
kuasa darahnya. Inilah bukti kalau Dia mengasihi kita. Yang kedua, ya, dikatakan tadi ayat yang kedua, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Jadi kalau kita mencium Yesus dengan sungguh-sungguh, Yesus mencium kita dengan sungguh-sungguh, yaitu sampai Dia mengorbankan diri, yang memperdamaikan diri. Dan yang kedua, lebih nikmat daripada anggur. Bicara tentang anggur, anggur itu berkaitan dengan kebahagiaan. Pesta kawin di Kana, ya, saat itu kehabisan air anggur. Waduh, tetapi ya, Tuhan sudah tolong. Ya, air anggur dipulihkan, justru yang lebih baik. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau Yesus mencium kita dengan sungguh-sungguh, Dia sudah mengasihi sampai mati di atas kayu salib. Tetapi juga anggur berkaitan kebahagiaan, artinya Tuhan mampu membahagiakan kita dengan kebahagiaan surga. Amin. Bukan kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan surga ini. Oh, luar biasa. Ya. Jadi dalam nikah juga, kalau mengasihi Tuhan dalam nikah, ada pendamaian dalam nikah itu. Maka nanti ada suasana kebahagiaan. Kebahagiaan bukan kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan surga. Dan yang ketiga tadi, ayat 3, harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah ke namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Ini yang ketiga, harum bau minyakmu. Artinya minyak itu bicara minyak urapan. Artinya Tuhan mengurapi kita dengan urapan Roh Kudus. Ya. Sehingga Tuhan mempercayakan namanya kepada kita. Nama Tuhan dimeteraikan di dahi kita. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Mari hari-hari kita sungguh-sungguh mau mencium dengan sungguh-sungguh, mengalami satu kepada hidup, taat dengar-dengaran, menyembah dengan sungguh-sungguh. Ada persperkaan daging. Itu bagikan kita mencium Yesus. Yesus mencium kita. Ya, karena kasihnya sampai berkorban di atas kayu salib. Dan juga memberikan kebahagiaan dengan kebahagiaan surga. Ini yang harus, ya, setiap kehidupan nikah tentunya rindu untuk selalu mengalami kebahagiaan. Bukan kebahagiaan semu, kebahagiaan surga. Amin. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Dan Tuhan mengurapi kita. Artinya Tuhan mempercayakan namanya kepada kita. Sampai nama Tuhan dimeteraikan di dahi kita. 7 wanita, ya, makan minum pakaian ditanggung. Hanya namanya supaya ada, ya, namanya Ismail mempelai laki-laki. Hanya untuk menanggung aib ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi inilah hubungan yang sangat dekat. Hubungan yang sangat dekat antara kepala dan tubuh, mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Untuk itu mari, ya, mulai dari dalam hidup kita perhatikan ini, nanti kebahagiaan surga pasti ada. Saudara dikasih Tuhan, ya. Di dalam Wahyu 9 ayat 2 sampai 4, Wahyu 9 2 sampai 4. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu.
Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi ini atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon kan. Ya, dikatakan jangan dirusakkan, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai alat di dahinya. Ini saudara, pohon-pohon semua nggak perlu dirusak, dimusnahkan. Tapi yang dirusak yaitu manusia yang tidak memakai meterai alat di dahinya. Gak ada meterai alat di dahinya. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi manusia yang tidak memiliki meterai Allah itu yang jadi sasaran dari ayat tadi. Sasaran. Rumput-rumput semua boleh. Tapi manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahi itu menjadi sasaran. Bicara tentang dahi. Dahinya di mana sih? Dahi kan di sini. Itu bicara tentang ingatan. Jadi kalau nama Tuhan dimeteraikan di dahi kita, artinya Yesus selalu mengingat kita. Yesus selalu memperhatikan, Yesus selalu mempedulikan kita. Amin. Nama sudah tertulis. Nama Yesus tertulis. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Sehingga Yesus selalu mengingat kita. Mempedulikan kita. Memperhatikan kita. Jadi kalau nama Tuhan dimeteraikan di dahi kita, maka yang pertama hasilnya Yesaya 49, 14, 15. Yesaya 49, 14, 15. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, yaitu ibu-ibu perempuan-perempuan yang melupakan bayi, aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Dengan sangat jelas ini. Jadi kalau nama Tuhan dimeteraikan di dahi, hasil pertama, Tuhan tidak melupakan engkau. Sama dengan Tuhan selalu mengingat. Tuhan selalu mempedulikan kita sebagai seorang bayi di tengah padang gurun dunia yang sulit ini. Sulit untuk menabur dan menuai. Inilah saudara dikasih Tuhan. Mari kita mau mengasihi. Mencium dengan sungguh-sungguh. Ya. Sampai nama Tuhan dimeterai dahi kita. Sehingga nanti Tuhan mengingat kita selalu. Mempedulikan kita selalu. Kita seperti tadi seorang bayi di tengah padang gurun. Kita sekarang seperti seorang yang tidak berdaya menghadapi keadaan kesulitan yang ada. Menghadapi pandemi. Sepertinya kita tidak berdaya. Di tengah-tengah padang gurun dunia. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengingat, Tuhan mempedulikan kita, maka tangan kasih kemurahan Tuhan yang akan memelihara kita di tengah-tengah kesulitan dunia. Sekalipun kita seperti seorang bayi tidak berdaya. Kita sekarang siapapun sedang menghadapi keadaan situasi pandemi. Seperti bayi tidak berdaya. Berusaha ini dan itu. Ya. Tapi belum ada wujud yang nyata. Dan kalau Tuhan mengingat dan mempedulikan kita, maka tangan kasih kemurahan Tuhan itu akan menuntun kita
ke masa depan yang indah, ke masa depan yang bahagia, sekalipun di tengah-tengah padang gurun dunia ini. Sekarang kita sedang menghadapi di padang gurun dunia ini, menghadapi masalah yang sudah dalam segala hal ini. Nanti kita bukan saja dipelihara di tengah kesulitan ini, tetapi juga dituntun ke masa depan yang indah dan bahagia di tengah-tengah padang gurun dunia. Mengarah kemana? Mengarah ke Yerusalem yang baru, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, yang mau mencium Yesus dengan sungguh-sungguh. Ini saudara dikasih Tuhan. Hari-hari ini mari ya, kita mau mencium sampai nama Tuhan dimeterai di dahi kita. Dan bukan saja tangan kasih kemurahan memelihara di tengah kesulitan, menuntut kita ke masa depan yang indah, tapi yang ketiga, Tuhan mengingat kita saat dunia menghadapi dosa dan puncaknya dosa, sampai nanti menghadapi hukuman yang akan datang. Ini kita mau memperhatikan di hari-hari ini untuk lebih mengasihi Tuhan. Ya, bukan epok-epok seperti Yudas. Ya, jadi saudara dikasihi Tuhan. Ya, jadi ya, kalau Tuhan tadi ya, yang pertama ya, mengingat, mempedulikan kita. Ya. Yang kedua, ya, Tuhan menghadapi dosa, puncaknya dosa sampai hukuman Tuhan. Wahyu 9 ayat 4. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Artinya tangan kasih kemurahan Tuhan selalu melindungi kita. Ya, melindungi kita dari celaka, dari mara bahaya, dari sekarang menghadapi pandemi. Ya, bahkan melindungi kita dari serangan dosa-dosa. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Yang ketiga hasilnya. Ya. Lukas 23 40 sampai 43. Ya, Lukas 23 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ayat 41 perhatikan. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, yaitu Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini hasil yang ketiga ini. Ya, Tuhan mengingat kita sampai kepada kedatangannya kali yang kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi biar kalau nama Tuhan dimeterai di dahi kita, ya, maka Tuhan akan mengingat, mempedulikan kita. Dan yang kedua, Tuhan mengingat kita saat dunia ya menghadapi dosa sampai pada puncaknya dosa. Dan Tuhan mengingat kita saat dunia menghadapi tadi hukuman Tuhan. Ya. Dan yang ketiga tadi ya, Tuhan mengingat sampai kedatangan
kali kedua. Jadi tidak ada artinya kalau di dunia ini kita dilindungi, tetapi tertinggal saat Tuhan datang kembali. Hanya jasmani, hanya di dunia ini dilindungi, tapi tertinggal saat Tuhan datang kembali. Apa gunanya? Karena itu Tuhan selalu mengingat kita sampai kedatangannya Dia kali yang kedua. Kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah sampai kota Yerusalem baru. Tadi salah satu orang yang diingat Tuhan sampai kedatangannya kali kedua adalah seorang penjahat. Artinya orang yang gagal total dalam hidupnya, sudah menjadi penjahat, disalib, mati, sudah tidak ada harapan ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu, kalau kita masuk dalam perjalanan yang kedua sampai kota Yerusalem baru, sehingga ada satu kesempatan. Orang itu mengatakan, kita memang selayaknya dihukum. Ini bicara satu pengakuan. Dan juga, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini suara penyembahan. Jadi hati-hati. Dulu penghuni Firdaus, suasana yang begitu damai, suasana Firdaus, suasana kebahagiaan surga. Dulu penghuni Firdaus, Adam dan Hawa, malah menjadi penjahat, jatuh di dalam dosa. Tetapi pagi ini penjahat diubahkan menjadi penghuni Firdaus, amin. Kita kehidupan berdosa, banyak kekurangan, kelemahan, tapi nanti kita akan diubahkan menjadi satu kehidupan penghuni Firdaus. Mari pelayan siap. Pagi ini Tuhan akan memulihkan kita, amin. Sehancur apapun hidup kita, yang penting kita mau mengingat Tuhan. Jadi mari kita berdoa, bergumul bersama-sama. Mulai hari ini kita mau diubahkan terus menerus sampai menjadi sama mulia dengan Dia. Dan kita akan menyambut kedatangan Yesus kali kedua sampai kita masuk Yerusalem yang baru. Atau kita diingat oleh Yesus dan nama Tuhan tetap dimeterai di dahi kita. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Namanya akan tertulis di dahi mereka. Berarti kita menjadi milik Tuhan yang sudah tidak bisa diganggu gugat dan tidak akan keluar lagi dari kota Yerusalem yang baru. Amin. Mari saudara dikasih Tuhan. Perhatikan hari-hari ini firman Tuhan. Untuk mengubahkan kehidupan kita. Sampai nama Tuhan dimeterai. Akhirnya di dahi kita selalu diingat, dilindungi dan selanjutnya. Mari kita mau bergumul hari-hari ini, bawa kehidupan ini untuk bisa mengasihi Tuhan. Sehingga kebahagiaan surga itu pasti ada dalam kehidupan kita. Mulai dari ada dalam hidup nikah. Kalau semua kehidupan nikah itu tertulis dahi nama Tuhan, diingat oleh Tuhan. Ada kebahagiaan dalam setiap kehidupan nikah kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan pujikan. Saya undang sidang jemaat
Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Biar kita mau sungguh-sungguh mengasihi, mencium dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan sungguh-sungguh, sampai nama Tuhan terjadi, diingat oleh Tuhan, diingat oleh masa depan.
bukan kurnya 2 kali. Nanti saya minta Bapak Yusuf Iwanto berdoa untuk mengucap syukur. Apa yang Tuhan sudah nyatakan merupakan satu wujud uluran tangan kasih Tuhan, perhatian Tuhan bagi kehidupan kita. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Ya. Ya. Amin. Ya. Ya. Haleluya, Ya. haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan Kau memperhatikan dalam kehidupan kami. Kalau di mana kami ada di hatimu, di pikiranmu, bahkan di dalam setiap kehidupan kami, semuanya Tuhan, Engkau ada dan Kau menyertai kami. Kami percaya Tuhan, kami akan merasakan keamanan perlindungan-Mu, anugerah yang Kau limpahkan akan besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu lewat penyampaian kebenaran firman-Mu yang pada pagi hari ini Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sosok pribadi Yudas yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Yudas yang tidak taat, Yudas yang mencuri, Yudas yang sebagai pengkhianat Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan tidak ada dalam pribadi kami Tuhan. Jikalau Engkau dapati Tuhan, Engkau ampuni kami, Engkau sucikan kami Tuhan, Engkau kuduskan dalam kehidupan kami, supaya pribadi Yudas jauh dan jauh dari kehidupan kami Tuhan. Engkau layakkan kehidupan kami, Engkau ampuni dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan firman-Mu pada pagi hari ini yang akan menguatkan kami, menguduskan kami untuk kami bisa berlaku baik di hadapan semua orang. Kesaksian ada Tuhan, dan kami percaya nama Allah akan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menguatkan, Kau mendukungkan firman-Mu lewat pemberitaan yang indah, yang begitu baik Tuhan, supaya kehidupan Yudas tidak ada dalam kehidupan kami. Tapi sebaliknya Tuhan, Yudas yang Kau ubahkan, kami menjadi hidup yang taat dengan dengaran akan firman-Mu. Kami bisa mengembalikan perpuluhan, bahkan persembahan khusus dengan kesetiaan, dengan kerelaan hati, dengan rasa kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Itulah bukti kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat juga Yudas Kau ubahkan menjadi Yudas yang setia, yang taat kepada Engkau. Bahkan Tuhan, kami tidak akan berkhianat, tapi justru kami akan taat dan dengan dengaran akan suara dari gembala kami. Dan kami taat juga Engkau sebagai gembala agung kami Tuhan. Supaya setiap kehidupan kami menaruhkan pengharapan, dan semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Teguhkan firman-Mu Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami bisa pelaku kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kepulihan, kekuatan ada dalam sidang jemaat-Mu Tuhan. Firman-Mu begitu nyata, biar keubahan hidup, keberanian kami untuk melakukan yang benar di hadapan Engkau semakin nyata dalam kehidupan kami. Bentengi kami, berikan kekuatan, Engkaulah perisai kami, Engkaulah benteng kami, dan Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kami percaya segala sesuatu yang ada di depan kami, walaupun secara manusia itu tidak mungkin kami bisa lalui Tuhan, tapi dengan Engkau kami bisa melakukan semua perkara yang besar. Karena Allah menyertai kami Tuhan. Terima kasih kami percaya firman-Mu begitu teguh dan menguatkan kami. Dan kami percaya mujizat,
akan Amin. terjadi Haleluya. dalam kehidupan kami. Keubahan Haleluya. demi keubahan akan nampak dalam kehidupan kami, Haleluya. sehingga sinar kemuliaan Allah Ya. akan menerangi dalam kehidupan kami. Ya, Dan kami ya. percaya dari tutur kami, dari pembicaraan kami, dari akal pikiran kami, bahkan setiap kehidupan kami, Ya. semua Kristus ada Haleluya. bersama dengan kami. Ya. Kami percaya untuk semua itu Tuhan. Berkati semua Ya. sidang jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu, teguhkan, kuatkan semua Tuhan, supaya dalam kondisi apapun yang dihadapi Tuhan, pengharapan kami tetap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan, kasih. terima kasih. Kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, Ya. tapi firman-Mu akan menjadikan Teraikan. suatu mujizat dan kemenangan di Teraikan. dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya untuk semua itu, dan kami tetap berharap, berserah, bergantung kepada Engkau Amin. sebagai Haleluya. kepala di Ya. dalam kehidupan kami. Ya. Engkaulah mempelai kami, Ya. dan kami percaya kemenangan yang akan kami Haleluya. peroleh Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan Ya. kami percaya Ya. mujizat Allah akan kami nikmati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur pagi hari ini lewat kesempatan yang Kau berikan, kami boleh ada dalam ibadah sampai selesai Tuhan. Dan biarlah semua apa yang sudah kami terima itulah menjadi berkat bagi kehidupan kami saat-saat ini Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk kehidupan nikah sidang jemaat-Mu Tuhan, Kau tolong. Biar kehidupan nikah mereka masing-masing juga boleh merasakan kebahagiaan surga Tuhan. Di mana dalam kehidupan nikah mereka boleh satu dengan yang lain Tuhan. Boleh tetap menjadi satu dan bahkan boleh bersama-sama untuk masuk dalam kehendak rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati dalam kehidupan nikah, juga di dalam buah nikah yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan, usaha apapun, bahkan pelayan-pelayan yang ada. Engkau memberkati semua Tuhan dengan berkat-berkat yang limpah dari Engkau Tuhan. Terima kasih kami sekarang satu dalam doa, berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini mengalami gangguan dalam kesehatannya Tuhan. Mari hanya Engkau yang mampu untuk menolong Tuhan, supaya kehidupan yang sedang mengalami gangguan kesehatan ini tetap mempercayakan kepada Engkau, karena hanya Engkau satu yang mampu untuk menolong dan mentuntaskan, mengangkat setiap kuasa sakit penyakit, karena Engkau sudah menanggung semua di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih, pulihkan Tuhan, pulihkan. Untuk mereka boleh merasakan Tuhan, yaitu uluran tangan daripada Engkau dengan nyata Tuhan. Dan biar mereka boleh lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan juga satu perhatian daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk keadaan situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini lewat pandemi ini. Mari Engkau tolong Tuhan, baik di Indonesia, baik di kota Kabupaten Mojokerto. Engkau akan tolong Tuhan. Mereka yang mungkin sekarang sedang masuk dalam masa isolasi, Engkau juga akan tolong. Engkau akan pulihkan Tuhan, karena hanya kuasa nama-Mu yang mampu untuk menolong memulihkan mereka Tuhan. Dan bagi yang kehidupan yang lain, Engkau akan menjaga, melindungi dari Bapa dalam surga virus-virus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan datang, supaya juga sekalipun masih online, Engkau juga akan menolong Tuhan, supaya kami bisa tetap beribadah dengan benar di hadapan-Mu Tuhan, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami berdoa Bapa di dalam surga untuk sidang jemaat-Mu yang sudah ambil perhatian untuk memberikan persembahan syukur Tuhan, juga untuk diakonia Tuhan,
yang boleh disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Demikian juga bagi sidang jemaat-Mu yang sudah mengembalikan perpuluhan, menunjukkan mereka sudah diberkati oleh Engkau, dan biar Engkau terus juga memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati pelayan-Mu yang ada pada pagi hari ini, juga beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Engkau yang mengiring kami Tuhan bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah damai sejahtera dan kasih karunia tetap dilimpahkan dalam kehidupan kami, sidang jemaat-Mu juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan di tengah saudara. Dan sekarang terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.